Perkenalkan, ini saya langsung dengan Dina ya Bu ya. Saya keponakannya, bukan keponakan, saya sepupu dari Pak Anwar, dari Bu Anwar gitu. Nah saya awalnya itu ini daerah Sentro ini banyak yang ibu-ibu yang produktif mungkin ya. Saya mikirnya begitu, banyak yang usaha, apa bener ya Mas Muar, saya manggilnya Mas Muar sih. Oh ada yang bikin sinom, kayak gitu. Ada yang bikin apa? Oke, saya mau sinom UMKM. Boleh nanti kita sharing di sini ya. Kebetulan juga saya sangat menyukai untuk bidang wirausaha. Jadi di mana bidang wirausaha itu yang memang untuk kita bisnis yang tidak ada habisnya ya Bu ya. Sampai kapanpun usaha itu akan melekat. Jadi kalau semakin usaha itu semakin besar, itu semakin juga besar pula pendapatan kita juga, ya kan? Ya, itu sebagai kita itu proses untuk mencapai tujuan hidup. Nah, dalam mengelola keuangan yang terhubung dan terencana. Bagaimana sih yang terhubung dan terencana? Ada bagaimana kita mau merencanakan usaha tentang usaha bikin sinom. Cara sendiri bagaimana kita memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Ketika kita punya uang pribadi, ada dompet pribadi, ada dompet usaha. Terkadang itu kita mesti mencampur adukan jadinya. Oh, kita dapat usaha nih 1 juta, tapi gara-gara anak kita butuh bayar sekolah, SPP, kebutuhan, masuklah kita usaha itu kita ambil. Nah itu kita bagaimana kita memanage atau mengatur diri kita saja. Jadi mengontrol aliran dana, bagaimana dana itu bisa keluar. Seperti itu memang susah dalam kondisi saat ini ya Bu ya. Tapi harus banyak cara bagaimana kita itu dalam mengembangkan usaha itu agar usaha itu dapat berjalan dengan baik. Dengan seperti ini Ibu-ibu boleh nanti bisa melakukan dengan kegiatan pengabdian masyarakat dengan sini, bisa dengan Pak Muar, nanti Pak Anwar bisa mengkonfirmasikan ke kami, kita bantu dalam arti bagaimana pengembangannya, bagaimana kita untuk pemberdayaannya seperti itu. Boleh? Strateginya jelas, mungkin Ibu lebih mengerti ya strategi dalam mengatur kas di dalam usaha. Ketika ibu-ibu sudah punya usaha, ini ojo ini duitku, duit dia muter, ojo digawe, kan gitu kan mestinya Bu. Ojo. Jadi itu seperti itu adalah sebuah komitmen ya ibu-ibu ya. Sebuah komitmen bagaimana kita membuat pengeluaran itu tetap terjaga dan dana kita terjaga di dalam usaha itu. Baik, langsung. Nah seperti ini. Saya membuat contoh nih Bu ya, semisal ada penjualan jamu sinom ukuran botol kecil sebanyak 5 botol, itu sebesar 200.000, satunya 40.000, mahalan nggak Bu ya? Ibu yang jual sinom nggak payu ya Bu. Anggaplah itu 10.000 Bu, kalikan 5 itu 50.000. Tetapi penjualan jamu sinom ukuran botol sedang 9 botol 300.000. Nah ini adalah bentuk bagaimana kita membuat pelanggan itu atau membuat customer baru untuk dapat bisa membeli jamu sinom itu lebih banyak gitu Bu. Nah ketika Ibu bilang ini loh beliau 500.000 tapi lah sama 300, yang murah di ya lu yang murah 9 botol kan gitu Bu. Akhirnya orang banyak ketemu di 9 botol. Nah ketika ada botol besar jamu itu jamu A, jamu B, jamu C, dia mempunyai omset seperti itu. Punya omset sehingga dia sampai masuk di dalam usaha jamu yang mempunyai penghasilan tinggi. Seperti kita yang ada di daerah Klaten, sehingga dia asli Jawa Tengah, itu dia mempunyai usaha yang punya wilayah, dia punya sampai rumah-rumah besar itu punyanya orang jual jamu. Jadi jangan meremehkan orang jual jamu jadi ibu ya. Jamu sedikit, 1 teguk aja 3.000, ya kan? Tetapi kalau dikalikan berapa teguk, berapa gelas, itu akan menghasilkan berapa cuan untuk atau berapa duit untuk kita, kan begitu jadi. Nah itu seperti yang kita ketahui bahwa jual jamu itu adalah juga ladang di mana kita mempunyai pendapatan untuk keluarga. Next. Nah seperti ini saya tidak akan
membacanya seperti ini Bu ya, ada kunyit, daun asam. Mungkin seperti itu kita buat bagaimana pencatatan secara perinci. Yang sebelumnya sudah dikemukakan beberapa dari ibu-ibu dosen sebelumnya juga mencatat pengeluaran secara rinci. Bahkan dalam membeli air sekalipun, ibu-ibu juga harus dicatat, ya. Membeli garam sekalipun itu harus dicatat di dalam suatu pengeluaran modal usaha. Nanti akan ketemu ibu bagaimana pengeluarannya, bagaimana pemasukannya, seperti itu. Jika keuntungan, kita akan mengetahui bahwa penghasilan akan dikurangi dengan pengeluaran atau pendapatan ibu. Penghasilannya 1 juta, pengeluarannya 203.000, berarti keuntungannya tinggal dikurangi ya Bu, 797.000. Ayo ibu-ibu yang belum mempunyai usaha, sedikit usaha saja Bu, dengan yang sifatnya aduh nggak mungkin deh ini, itu akan jadi mungkin asal ibu punya semangat. Jadi ibu harus siap untuk ada beberapa yang memang harus ibu usahakan, ya. Jangan sampai ibu gak payu, nggak ada yang tidak laku Bu ketika kita mempunyai niat untuk usaha. Surabaya pasti laku, betul Ibu Bu Jati, saya katakan pasti laku karena Ibu mempunyai beberapa tingkat wilayah masing-masing. Ibu dalamnya masih dekat Kenjeran, ada yang namanya wilayah Ciputra yang sini East Coast itu masih banyak ya. Ibu bisa ketemu caranya bagaimana untuk mempromosikan jamunya Ibu. Satpam itu dipanggil bisa, aku betul jamu iso enggak gitu. No, Ibu, keren Ibu ya, Masya Allah. Berarti Ibu sudah, ini ya, omsetnya sudah banyak ya Bu. Nah, alhamdulillah, betul ya Bu ya. Ini bukti bahwa jangan meremehkan usaha yang sifatnya air, sinom, ini jangan. Itu seperti itu. Bahkan seperti itu aja kita bisa naik haji, bisa menyekolahkan anak yang memang manfaatnya lebih banyak. Oke, ini manfaatnya udah jelas ya Bu, bagaimana kita memudahkan proses produksi. Dengan perencanaan keuangan, kita kelebihan produksi itu kita akan memudahkan, produksi ini ketika dia seperti ini akan menyebabkan kerugian, bagaimana keuntungannya. Terus dengan perencanaan keuangan ini kita tuh dapat tahu duitnya itu loh Bu, dapat terpantau. Ketika kita punya perencanaan, kita mengeluarkan 1 juta, berarti income kita berapa pendapatannya kita, itu akan jelas terpantau dengan jelas ketika ada perencanaan keuangan. Wah Ibu ini unik gitu. Kadang-kadang seperti itu. Apa-apa dicatat. Nggak apa-apa. Iki cuman gawe laporan, gawe aku dewe. Kan seperti itu ya. Nah sehingga nantinya kita dapat lebih bisa mengembangkan usaha yang apa yang kita ada. Ketika usaha itu saya butuh dana, saya butuh ini, bagaimana bisa mengcover nggak ya dengan usaha seperti itu tadi. Baik, dengan manfaat yang tadi, dengan manfaat bagaimana kita perencanaan keuangan, selesai sudah pengabdian masyarakat yang dilakukan di Ibu Warga RW 2, Kelurahan Duku Setro, Kecamatan Tabaksari. Saya pribadi sangat matur nuwun sangat buat ibu-ibu semuanya yang sudah hadir, yang sudah menikmati bagaimana kegiatan kami di sini, sehingga apa yang kita berikan seperti ini mungkin dapat bermanfaat dan semoga dapat bermanfaat untuk ibu-ibu. Ibu-ibu, jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf, ya Bu. Untuk kegiatan ini, jika Ibu masih kurang ingin berkomunikasi dengan kami atau tentang tadi dengan dosen, dengan Bu Enda, dengan Bu Hida, dengan Bu Niken, atau dengan saya pribadi, saya dengan Dina, monggo bisa matur ke Bapak Anwar. Nanti Bapak Anwar bisa menyesuaikan nomor telepon atau menyesuaikan waktu dengan ibu-ibu sekalian.
Sekian dari saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya.